Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan usaha kami martabak mumi, mungil, mini, dan imut. Nama kelompok yang pertama ada Indira Widyaningrum, yang kedua ada Ahmad Faris Kusyairi Haryanto, yang ketiga ada Muhammad Iqmal Ridwan, yang keempat ada Hidayatul Fauzia. Usaha ini termasuk pada bidang kuliner, yakni martabak mini yang beraneka rasa, martabak yang diberi nama martabak mumi, mungil, mini, dan imut. Yang memiliki aneka rasa ini membuat seperti halnya martabak pada umumnya, tetapi perbedaannya hanya pada ukuran, isian, dan harga yang lebih terjangkau. Martabak adalah makanan berat yang cukup mengenyangkan. Ukuran dan harga yang terjangkau khususnya untuk semua kalangan usia. Rencananya martabak mumi akan hadir dengan berbagai rasa seperti ada coklat, stroberi, blueberry, pisang, dan keju, dan lain sebagainya. Salah satu peluang bisnis kami yang adalah camilan yang sudah ada kami beri inovasi sehingga berbeda dari yang sudah ada. Oleh karenanya kami memilih produk atas usaha yang dijalankan, yaitu martabak mumi, martabak mungil, mini, dan imut. Di mana produk martabak yang sudah ada kami beri inovasi kembali sehingga dapat dijangkau untuk semua kalangan masyarakat. Kemudian ada gambaran umum usaha kami. Yang pertama ada lokasi. Lokasi usaha ini rencananya kami didirikan di daerah Jalan Sutomo, RT 7B, RW 3, Sambogunung, Dukun, Gresik. Daerah tersebut merupakan tempat yang sangat strategis, yaitu terletak dekat dengan sekolah, perkampungan penduduk. Dengan itu, kami dengan mudah menjangkau konsumen kami, serta keuntungan yang didapatkan secara maksimal. Selain mendirikan kedai utama, kami juga menitipkan produk kami di kantin sekolah serta warung-warung kecil. Kemudian yang kedua ada peluang pasar. Produk ini mempunyai daya tarik tinggi di pasaran. Martabak mumi mudah dijangkau oleh masyarakat karena harganya cukup ekonomis. Martabak mumi juga merupakan makanan ekonomis yang bisa dijadikan sebagai makanan ringan atau cemilan saat beraktivitas. Kami juga memanfaatkan teknologi internet dalam menjangkau pasar kita. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dalam kurung strength, keunggulan, bahan baku, banyak varian rasa, proses pembelian, weakness, kelemahan, produk belum terkenal, belum memiliki cukup pengalaman, minimnya dana. 2. Faktor eksternal, opportunities dalam kurung peluang, banyak konsumen, pemasaran trade dalam kurung ancaman, keacuhan konsumen, munculnya pesaing. Teknik pemasaran, strategi pemasaran dilakukan baik secara langsung. Penjualan secara langsung dilakukan di suatu tempat, yaitu di daerah sekitar halaman sekolah di Jalan Dr. Suetomo, Sambogunung, Dukun, Gresik. Memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produk, sehingga dengan begitu semua orang akan lebih tertarik membeli untuk mencicipinya. Adapun strategi tersebut tentunya diharapkan bisa mengenalkan produk dan juga bisa menghasilkan repeat order untuk mengulangi jumlah produksi yang berlebihan karena banyak produk yang belum terjual semua. Strategi kami adalah dengan menawarkan ke konsumen seperti menawarkan melalui media sosial, sebab kami selalu mengupayakan tidak ada barang yang kembali, mengingat produk kami merupakan produk yang memiliki waktu konsumsi cukup singkat. Teknik promosi produk yang dilakukan didukung dengan berbagai macam media promosi sehingga lebih efektif dan lebih efisien melalui 1. Penyebaran pamflet ke beberapa lokasi strategis di daerah pemasaran seperti di sekitar halaman sekolah dan juga pusat-pusat keramaian lainnya. 2. Melalui mulut ke mulut seperti mempromosikan ke kerabat terdekat atau teman. 3. Promosi juga dilakukan melalui media internet, yaitu sosial media seperti Facebook, grup WhatsApp,
dan Instagram. Target produk ini ditunjukkan pada semua golongan dan tingkat umur, sehingga konsumen produk ini adalah seluruh lapisan masyarakat, terlebih penjualan di halaman sekolah. Produk martabak mumi mini dan imut. Di mana produk martabak yang sudah ada, kami beri inovasi yang berbeda, yaitu dalam bentuk mini dengan harga terjangkau dan dengan berbagai macam varian rasa, sehingga diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Metode pelaksanaan. 1. Persiapan. Proses persiapan meliputi persiapan yang perlu dilakukan adalah persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengadaan produk. Sarana tersebut antara lain: 1. Alat untuk memasak, alat untuk pengemasan dan pengepakan, serta tempat untuk melakukan produksi. Pembuatan produksi. Proses pembuatan produksi meliputi pembuatan martabak mumi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi martabak. Pengemasan. Proses pengemasan meliputi pengemasan produk martabak mumi dengan packing yang menarik. Proses pemasaran atau penjualan meliputi memasarkan produk martabak mumi kepada target yang telah ditentukan dan dengan teknik pemasaran. 5. Evaluasi. Merupakan proses mengevaluasi semua kegiatan dalam pengoperasian usaha. Proses pembuatan martabak mumi, mungil mini dan imut dimulai dengan proses pembuatan adonan hingga pemberian topping terhadap martabak mumi tersebut. Selanjutnya, aspek dalam keuangannya. Yang pertama, tentang anggaran biaya. Anggaran biaya meliputi jenis pengeluaran. Yang pertama, peralatan penunjang yang meliputi kompor gas, tabung gas, cetakan martabak mini, pisau, mangkok besar, sutil, serbet, kantong plastik, dan mika plastik. Biayanya ini Rp 625.000. Yang kedua, bahan habis pakai terdiri atas terigu, telur, gula pasir, air, garam, soda kue, susu, keju, selai, stroberi, mesis, dan mentega. Biayanya Rp 286.000. Yang terakhir, biaya lain-lain ini meliputi brosur, spanduk, kesekretariatan, dan dokumentasi. Biayanya Rp 250.000. Jadi totalnya menjadi 1.161.000. Yang kedua, analisis break-even point. Yang pertama, peralatan penunjang Rp 625.000, bahan bakunya 286.000, lain-lain 250.000. Total keseluruhannya menjadi Rp 1.161.000. Nah, untuk menjadi BEP, untuk mencapai BEP-nya usaha ini harus menjual produk sebanyak 400 buah per 1 bulannya dengan perhitungan sama dengan Rp 1.161.000 dibagi Rp 4.500, hasilnya menjadi 258 buah. Yang ketiga, perhitungan laba rugi. Pendapatan 1 bulan Rp 4.500 dikali 400, hasilnya Rp 1.800.000. Biaya produksi 1 bulan meliputi biaya bahan baku senilai 286.000, biaya bahan penolong 625.000, jadi totalnya 911.000. Nah, ketiga, biaya-biaya 1 bulan Rp 250.000. Jumlah pengeluarannya Rp 1.161.000 dengan laba 1 bulan yaitu Rp 639.000. Estimasi penerimaan bulan ke-1 sama dengan 80 unit per pieces 4.500. Harga jualnya biaya produksi per unit 25% sama dengan 360.000 dikali 30 hari menjadi 1.800.000. Bulan kedua 100 unit per pieces 4.500 sama dengan Rp450.000 dikali 30 hari menjadi 13.500.000. Bulan ketiga
sama dengan 130 unit per biji 4.500 sama dengan 585.000 dikali 30 hari menjadi 17.550.000. Laporan aliran cash flow. Cash flow bulan 1 sama dengan Rp 10.800.000 dari penerimaan pertama dikurangi 1.361.000 dari pengeluarannya menghasilkan 9.439.000. Dalam bulan kedua Rp 13.500 penerimaan kedua dikurangi 2.500 dari pengeluaran menjadi 11 juta. Bulan ketiga Rp 15.600.000 penerimaan ketiga dikurangi 3.600 pengeluaran menjadi Rp 12 juta. Laporan aliran cash flow. PP investasi sama dengan 1.611.000. Cash flow ke-1 sama dengan Rp 9.439.000 sama dengan 7.828.000 rupiah. Cash flow kedua sama dengan 11 juta sama dengan Rp 18.828.000. Dan cash flow ketiga sama dengan Rp 18.828.000 rupiah dibagi 12 juta dikali 12 bulan, hasilnya sama dengan 18,82. Total of cost sama dengan 2 juta dikurangi Rp 1.611.000 sama dengan 389 dari keuntungannya. PI sama dengan Rp 2 juta dibagi 1.611.000 sama dengan 1,24 dinyatakan layak. Aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan terdapat 3 analisis yang kita harus lakukan. Yang pertama, analisis lingkungan operasional. Yang kedua, analisis lingkungan dekat. Yang ketiga, analisis lingkungan jauh. Yang pertama adalah analisis lingkungan operasional. Dalam analisis lingkungan operasional, kami lebih cenderung menganalisis lokasi atau tempat yang akan kami gunakan untuk menjalankan usaha kami, agar kami bisa memperhitungkan penempatan usaha yang akan kami jalankan. Karena lokasi yang kami pilih untuk membangun usaha ini adalah lokasi yang padat dengan pemukiman penduduk. Yang kedua ada analisis lingkungan dekat. Dalam analisis lingkungan dekat, kami lebih cenderung terhadap perubahan yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Contohnya, kami memiliki konsep yang sesuai dengan tren yang ada. Salah satunya kami menerapkan inovasi terhadap produk yang akan kami jual. Yang ketiga ada analisis lingkungan jauh. Dalam analisis lingkungan jauh, kami cenderung dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak ketua RT dan RW setempat untuk memperluas lahan yang bertujuan untuk bisa memperluas lahan parkir, agar pelanggan lebih mudah untuk bisa dapat datang dari arah lain maupun untuk mencari parkir untuk kendaraan. Aspek sumber daya manusia. Pada susunan struktur usaha kami memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang pemimpin, lalu ada 2 pelayan toko. Personalia. Dalam kebutuhan tenaga kerja, kami membutuhkan kurang lebih 3 tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada 1 pemimpin, yang kedua 1 karyawan, dan yang ketiga ada 1 pelayan. Tingkat balas jasa. Dalam tingkat balas jasa, kami memberikan berbagai gaji pokok, jenjang karir, training, bonus prestasi, bingkisan tunjangan hari raya. Pengendalian. Dalam mengendalikan manajemen, kami membagi tugas dan tanggung jawab pada setiap karyawan antara lain. Yang pertama ada pemimpin yang bertugas untuk mengawasi, mengontrol, dan memberikan training kepada karyawan terhadap apa yang harus dikerjakan oleh karyawan. Yang kedua, ada karyawan atau pelayan toko bertugas dalam proses pembuatan sampai penjualan, memiliki tanggung jawab terhadap keuangan dan melayani konsumen. Aspek hukum. Legalitas. Terhadap legalitas ada 3 kategori. Yang pertama ada badan hukum, yang kedua ada tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha,
Yang ketiga ada izin domisili dan izin membangun bangunan atau IMB. Yang pertama, badan hukum. Usaha yang kami dirikan berupa usaha perseorangan karena usaha yang kami jalankan merupakan usaha yang tergolong dalam usaha yang berskala kecil. Dalam menjalankan usaha ini, kami tetap membutuhkan teknologi meskipun masih sederhana, modal yang kecil, jenis produk dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Yang kedua, ada tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Usaha ini memiliki izin usaha dari Ketua RT dan RW setempat bahwa usaha yang kami jalankan memiliki sifat tetap dan terus-menerus didirikan, beroperasi, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga ada izin domisili dan izin membangun bangunan atau IMB. Karena usaha yang kami jalankan di atas bidang tanah demi berjalannya usaha, maka kami selaku pemilik usaha melakukan perizinan kepada Ketua RT dan RW untuk mendapatkan izin domisili dan izin membangun bangunan atau IMB. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.